akan bahas tentang bagaimana pengalaman Uki nih sebagai konsultan retail team Indonesia. Seingatan Uki nih, udah berapa klien yang digarap sejak tahun 2017 ya? Ya, 2017. Nah, seingat Uki berapa klien yang udah digarap? Kadang kan nggak tentu ya Kak. Misal itu satu tahun tuh bisa antara 4, kadang pernah banyak sampai 8 kayak 8, gitu. Jadi ya. anggap aja kita ambil rata-rata. Hampir rata-rata 5 aja per 5 tahun. per tahun. Ya, jadi kayak 7, 8, 9, 10, 20 kan. Berarti punya 220 ditambah ya sekitar 40. 40-an ya, Iya. 40-an klien ya. Nah, berarti kan udah 40 klien yang digarap. Ini kan seluruh Indonesia lagi ya? Iya, yang masih belum itu Ya, di belum daerah Papua. Oh, Papua belum ya? Belum. Terus Sulawesi belum? belum. Nah, sama Kalimantan udah ya? Kalimantan beberapa kali. Oh, udah Ya. beberapa kali ya. Kemarin yang Leo ya? Ya, yang Leo itu aja itu udah 2 kali. Cuma kan maksudnya kan sering ada kunjungan terus kan. Kadang juga misal kalau mereka butuh yang pendampingan manajemen kan mereka juga masih kan kayak yang kemarin kayak gitu. Nah, sama daerah yang kayak NTB, Bali dan sebagainya itu lebih ke daerah situ yang belum ya? timur ya. Gitu. Kalau Sumatera kayaknya rata-rata udah ya? Sumatera, Medan belum. Medan belum. Paling Padang kalau Sumatera udah. itu Padang, Palembang, terus Jambi, Bangka Belitung udah ya? Sempat belum itu? sempat. Belum ya? Belum sempat. Lebih ke situ. Yang Riau belum ya? Belum sempat ya? Belum. Oh ya, berarti Kalimantan, Sumatera beberapa, Jawa ya. Ya. Oke. Nah, jadi di retail team Indonesia ini seperti apa pemahaman Nuki yang udah dilakukan selama ini? Model konsultan pendampingan kita yang kita lakukan, mulai dari proses awal dealing dengan konsumen itu seperti apa, Ki? Oke. Jadi sebenarnya itu kalau di kita itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu ada paket grand opening, yang kedua itu recovery. Nah, antara GO sama recovery ini juga beda sih. Maksudnya beda. Kayak contoh kalau GO itu kan benar-benar kayak lembaran baru, ibaratnya kosongan, terus kita yang bikin sistemnya, manajemennya dan sebagainya. Cuma kalau recovery itu agak beda, malah lebih ribet sih. Kenapa? Karena ibaratnya toko itu sudah berjalan ya. Nah, terus karena ada masalah atau mungkin ada problem, nah kita kan harus nyari tahu dulu nih problemnya apa. Kayak gitu. Karena kalau misal kita langsung semata-mata kayak telan mentah-mentah ini segini, ini kan nggak bisa. Jadi itu yang bikin agak lama dan agak ribet juga. Jadi recovery sebenarnya lebih ribet ya, lebih rumit dibanding yang awal yang GO ya. Iya, sebenarnya ya. Karena dia udah proses udah berjalan nih. Karyawan udah ada, jadi ngubah mindset karyawannya lagi, input datanya lagi, nata barangnya lagi gitu ya. Betul. Apalagi kan masing-masingnya rata-rata yang kita sering alami itu kalau recovery itu pertama di SDM-nya. Habis SDM baru nanti ke barang. Nah, kita ambil yang dulu yang GO ya. Nah, gimana proses awalnya nih? Nah, kalau GO itu biasanya kita itu pertama itu kan kayak lebih ke penawaran dulu, maksudnya penawaran. Kalau emang memungkinkan untuk disurvei, kita survei dulu. Nah, setelah disurvei baru kita kan bikin penawaran, entah itu nanti isinya itu kebutuhannya apa aja, kayak layoutnya, peralatannya, terus sama jasa konsultasinya. Nah, baru nanti kita koordinasi lagi, maksudnya apakah mau ngambil yang full semuanya atau cuma mungkin saya pinginnya cuma di manajemen display aja, barang aja, kan kita juga ada yang kayak gitu. Nah, rata-rata kita ngambilnya biasanya yang full. Nah, kalau yang full itu kita kan udah dealing dan sebagainya, baru nanti tim itu dijadwalin terjun ke sana. Nah, biasanya itu waktu pengerjaannya paling cepat itu 30 hari. Nah, paling lama bisa 35 sampai 40 hari. Gitu. Paket yang full itu berarti kan kalau udah setuju berarti harus ada apa ya? SPK ya. Ada SPK dulu ya. Jadi dalam SPK itu sudah dijelaskan apa saja, Ki? Misalnya ya kepada konsumennya nih. Apa saja sih isi SPK itu biasanya rata-rata secara gambaran garis besarnya? Nah, SPK itu biasanya isinya yang jelas itu kan kayak contoh kayak biaya operasional yang
maksudnya konsultan itu ditanggung oleh siapa biasanya gitu. Jadi udah ada clear di sana ya. Maksudnya hal-hal yang lebih ke teknis di kedepannya sih, sama nanti kayak misal isinya atau kita tuh melakukan apa aja di sana. Kalau misal kayak contohnya kita ngambil yang karyawan SDM, nah berarti kan kita rekrutmen, berarti kan dari awal kita jelasin juga di situ juga. Terus kita juga nanti di isi SPK itu juga menjelaskan juga bahwasannya kayak nanti kalau misal ternyata ada yang tidak sesuai atau apa, nah kan juga akan dijelaskan di situ kayak gitu ya. Secara garis besar lebih hal seperti itu sih. Jadi intinya SPK ini detail lah ya. Detail. Jadi supaya mengantisipasi. Betul. Nanti dari awal udah ada kesepakatan nih sama owner nih, kayak gini SPK-nya lu kalian oke apa tidak ya kan, dengan SPK ini kalau seandainya ini kan ini pegangan ya, pegangan antara kita dengan owner, dengan konsumennya. Betul, karena kalau misal kita nggak pakai SPK itu kan juga nanti kan akan malah jadi tanda tanya kan. Kayak misal kita harus ngelakuin apa malah nanti entah ditambah, atau bisa jadi kita harus yang ngelakuin apa malah kita yang tidak melakukan. Nah kan karena nggak jelas ya. Betul. Tapi kalau ada bukti fisiknya atau tertulisnya kan setidaknya kita bisa ngacu ke situ kan. Kita baca lagi nih, oh berarti kita harus seperti ini. Karena ini bisnis jasa. Betul. Kalau barang kayak gini kan, kalau rak ini kan udah kelihatan nih. Langsung. Ini raknya selfie-nya segini, lebar segini, clear ya. Iya. Nah kalau jasa ini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, yang dilakukan seperti apa? Betul. Kayak contohnya misal kayak apa training tuh. Nah training kita bilang kita udah ngajarin ke karyawan, tapi bisa jadi karyawan bilang belum diajarin. Karena sebenarnya dia lupa. Gitu. Cuma kan mungkin lebih ke amannya aja kan gitu. Nah, tapi kan kita udah ada mitigasinya ya. Kalau dibilang oh saya belum diajarin padahal makanya biasanya kita ada kayak apa namanya setelah training Bapak kita bikin tulisan atau bahasanya notulensinya buat tanda tangan. Kalau kamu sudah ikut training, jadi kalau kamu mau ngawur jangan dah kayak gitu. Nah, ini berarti kan udah kita udah clear nih ya. Di awal kita penawaran, kemudian kalau ada yang disurvei, kemudian lakukan penawaran, kemudian sudah SPK. Nah kita masuk ke tahap berarti ini kan sudah nih ya, berarti kan project nih, berarti projectnya apa yang dilakukan ketika teman-teman konsultan sampai di lokasi? Nah, kalau udah sampai di lokasi, biasanya yang pertama kita itu rapat notulensi atau rapat perdana. Rapat perdana notulensi. Apa saja isinya? Nah, isinya itu biasanya menjelaskan kayak kerjaannya kita selama 1 bulan atau 35 hari itu ngapain aja. Terus nanti kita juga biasanya menjelaskan juga kayak kita kan sebelum project kan biasanya kita bikin kayak PowerPoint buat kita tuh mau ngapain aja sih. Udah kita buatkan gambarannya ya. Ini kita 1 bulan sini mau ngapain gitu. Termasuk nanti kita juga fiksasi kayak kebutuhan karyawan, tanggal grand openingnya, terus nanti rencananya mau seperti apa atau grand openingnya seperti apa, atau misal kayak owner itu pengen konsepnya seperti apa. Kan kita kan sebenarnya udah punya penawar, kita sudah punya sendiri. Memang kita tetap mencoba mendengarkan mungkin owner punya insight apa. Iya, kayak gitu. Karena kan kembali lagi kan biar mereka kan nanti kedepannya yang akan ngelola kan. Jadi kan kita nggak mungkin saklek dengan kita sendiri. Cuma kita kalau misal pun ada omongan dari owner atau dari orang yang bersangkutan itu kurang baik atau kurang cocok, biasanya kita juga akan ngomong. Kita sampaikan ya. Betul, kita sampaikan, bukan berarti kita terus tutup atau tegas dengan pendapat kita itu enggak. Cuma kita kan tetap pengennya kan jalan terbaik buat sama-sama lah kayak gitu bareng-bareng. Berarti ini notulensi ini sifatnya tertulis ya? Tertulis. Kita nyampein dulu, nah setelah udah sampein baru kita ditulis. Nah kalau udah biasanya kita print terus kita minta tanda tangan. Apa manfaatnya notulensi ini nantinya? Nah manfaatnya yang pertama jelas nih, kita kan udah jelas nih ya. Takutnya nanti pas di pertengahan jalan tiba-tiba ada perubahan. Nah itu kan juga akan ngaruh. Soalnya awalnya bilang apa, terus disepakati tiba-tiba berubah. Terus nanti yang disalahin biasanya bukan dari ownernya, tapi nyalahnya mesti kitanya. Nah kita antisipasi di situ sih. Ada nggak sih contohnya apa sih yang kadang-kadang di luar notulensi itu kadang-kadang dia pengen ini misalnya gitu. Ada kayak misalnya contoh tiba-tiba bilangnya awalnya itu kan cuma fokus di minimarket. Terus tiba-tiba Mas aku pengen jualan ini, jualan gimana Bu? Jualan misal jualan contoh tuh kayak snack yang
jadi gitu loh. Oh iya, sources kayak gitu. Kan sebenarnya itu kan tidak ada obrolan dari awal. Oh, maksudnya yang model beverage ya? Maksudnya yang makanan. Gitu. Oh, food court gitu. Padahal kita nggak ada kontak di situ. Iya, dan itu nggak ada di pembahasan awal. Tiba-tiba, Mas saya udah beli ini nanti sekalian ya dimasukin bisa. Nah, oke, nggak masalah sebenarnya kan gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti kan jatuhnya apa namanya yang mau training dan sebagainya siapa? Iya, gitu. Karena kan kalau kita kan bicara untuk makanan ya, makanan minuman itu kan rada sensitif, entah itu dari harga sama rasa. Kalau kita ngasih yang asal-asalan kan juga itu kan malah jadi rugi kan. Jatuhnya sayang dong udah ngeluarin buat invest barang dan sebagainya. Jadi artinya gitu. Ini kan di luar pekerjaan minimarket sebenarnya. Betul, karena kan fokusnya kita harusnya di minimarket dulu. Dan alhasil apa? Alhasil kadang itu kan contoh gitu. Awalnya kan karyawan expect-nya fokus di minimarket, tapi tiba-tiba dia dikasih tahu kayak gitu kan mesti akan berpikir lagi, ini aku nanti dapat tambahan enggak atau apa, nah kayak gitu. Nah pengaruhnya banyak gitu ya? Pasti. Karyawannya bagaimana, operasional seperti apa, SOP-nya bagaimana, keuangannya seperti apa, pelayanannya bagaimana gitu ya? Iya, meskipun hampir sama tapi kan tetap beda. Itu apalagi kalau misal SDM-nya terbatas, nanti ngaruh lagi, biasanya kayak gitu. Dan kadang itu kan mungkin ownernya karena pinginnya seperti itu, sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau emang ada misal ada ide atau kemauan owner itu, makanya saya bilang mending disampaikan dari awal sehingga kontrak kita clear. Betul, dan kita kan juga langsung antisipasi. Oh kalau udah ada kayak gitu berarti nanti kemungkinan yang dibutuhin apa aja nih, kayak gitu. Nanti kita juga nyampein. Tapi kalau misal ini nanti ditambah, andai kata nanti GO-nya mundur, jangan salahin kita. Nah, kan kayak gitu. Atau misal harus ada tenaga tambahan dan sebagainya. Nah, konsultasi itu fungsinya buat itu, kita fiksasi sebenarnya itu kita selama 1 bulan itu targetnya mau ngapain sih, biar jelas. Kalau misal nggak dijelasin dari kayak gitu, nanti pas di pertengahan kayak misal nih ada pertanyaan apa, wah bentar mas, nanti giliran udah di akhir hamin seminggu baru dikasih tahu semuanya. Nah kejar-kejaran kan akhirnya jadi hasilnya nggak maksimal. Kita yang salahin ya. Iya, lebih ke hasilnya nggak maksimal sih. Iya, kalau kayak disalahin mungkin ya namanya manusia sih. Cuma maksud saya kalau lebih kayak nggak maksimal kan buat saya juga kurang puas, atau buat anak lebih nggak puas. Karena kita pun juga ngelihat kalau nggak maksimal itu kita juga sedih ya. Kita nggak pengen apa yang kita garap ini, kita pengennya kan pas momen GO itu memang ini puncaknya nih. Iya. Lihat wah ini menarik ya kan, sukses ya kan. Dan apalagi kan maksudnya kita kan juga tujuannya maksudnya dipanggil itu kan membantu. Membantu itu kan bukan terus kayak senangnya kita kan enggak, tapi kita pengen juga hasilnya kan baik dan siapa tahu dengan maksudnya kayak omsetnya dan sebagainya itu baik, mereka buka cabang, mereka kan ada komunikasi ke kita lagi. Sebenarnya kan di situ nggak ada maksudnya kita pengen niat kayak jatuhin apa kan enggak kayak gitu. Gak mungkin lah kita pengen dia nggak sukses ya. Iya, tetap pengen sukses lah. Apalagi kalau misal sukses kan nanti karyawan mungkin punya penghasilannya lebih baik lagi kan kayak gitu. Jadi mereka nggak akan pindah-pindah. Nah itu kan maaf juga. Oke. Nah setelah habis notulensi itu udah selesai, baru kita biasanya kan kita ngeliat dulu nih. Nah kayak misal mereka itu udah SDM-nya udah ada. SDM dulu. Kenapa? Karena itu yang agak lama sih. Gitu. Nah, proses rekrutmen SDM-nya ya. Iya, kalau sudah ada masih udah ada berkas atau misal udah ada yang direkomendasikan kita lebih cepat. Karena kan udah ada. Tapi kalau belum kan kita berarti harus buka dulu, lowongan. Dan itu pun paling minimal seminggu. Ya. Belum tentu. Seminggu ini baru pengumuman. Iya, pengumuman maksudnya share-nya itu kan. Nah, itu kan offering ininya lah ya, offering lowongannya ya, iklannya ya. Iya, dan itu kan juga maksudnya nggak bentar dan itu belum tentu langsung dapat banyak tuh. Kadang aja berbondong-bondong masuk enggak juga. Enggak pernah kok, cuma ada yang dikit banget pernah, banyak banget pernah. Yang dikit itu pernah, yang daftar itu cuma 7. Ya kita butuhnya 5. Kan kayak opsinya jadi terbatas kan, mau nggak mau harus itu. Kalau kita nggak jalan juga nanti takutnya repot juga kan gitu. Kita kan tetap harus jalan dulu. Nah, tapi ada juga yang banyak banget. Nah, bludak banget itu pernah sampai 300-an. Nah, itu juga
kita yang milihnya sih lebih tepatnya. Jadi harus di screening ya. Iya, dan itu paling kita ngambil dari 100 atau 80 yang dipanggil buat interview gitu. Cuma, nah setelah itu baru kalau udah kita bikin, nah kita share, terus baru kita kan tahu yang pelamarnya itu sama dicek dulu berkasnya udah selesai belum. Tapi biasanya kalau saya meskipun contoh nih kalau dia udah ngirim berkas lamaran, tapi langsung ya. Meskipun mungkin ada 1-2 yang belum lengkap, itu biasanya tetap saya panggil. Setidaknya apa, dia kan sebelumnya udah ada usaha buat datang. Ada keinginan untuk betul. Nanti kan kita bisa sampaikan tinggal melengkapi yang belum kan kayak gitu. Nah terus kalau yang email baru saya lebih yang selektif lagi, karena kan mereka kan tidak datang. Mereka cuma datanya harus lengkap. Kalau misal datanya nggak lengkap atau cuma ngirim berkas tidak ada kata-kata atau apa misal kayak gitu kan, ya udah nggak saya terima. Kayak nggak niat ya. Iya, kayak misal cuma ngasih foto CV ada itu cuma ngirim CV aja. Terus kamu mau ngapain kan kayak gitu? Kamu ngirim CV itu buat apa kan gitu? Harusnya kan dibahas jelas atau mungkin meskipun contoh nih dia nggak bikin surat lamarannya tapi dia langsung di emailnya. Itu saya masih ngerespon baik karena dia mau usaha tetap tulis kayak saya ini gitu. Banyak itu ya, generasi sekarang itu ya. Ngirim lamaran kayak pengen apa aja cuma gitu-gitu doang. Iya, dan kalau yang sebelumnya itu kan dulu itu awal-awal itu kan nyantumin kontak nomor. Nah sekarang nggak pernah. Karena apa? Dulu itu pernah ngalamin kayak misal kalau kita share kontak nomor mesti akan di chat. Nah di chatnya mungkin kalau yang baik ya, kadang itu agak menyebalkan. Kayak contoh misal P gitu kan. Ya misal masih ada lo kan nggak gajinya berapa? Kamu tuh siapa gitu kan, setidaknya kamu tuh perkenalan dulu kayak misal sama siang saya ini nah kan itu kan lebih bagus etikanya. Meskipun nanti dia akan menanyakan gaji itu masih oke gitu loh. Iya dibandingkan tiba-tiba pape kayak gitu loh. Nah kan kayak ya udahlah. Nah semenjak itu kita nggak pernah bikin lagi yang ada kontaknya. Jadi kalau misal mau kirim langsung email atau langsung datang. Oke. Terus yang kedua kan di rekrutmen ya. Habis rekrutmen pasti kan ini paralel ya. Rekrutmen terus apa yang dilakukan? Nah sambil nunggu kita rekrutmennya itu biasanya kita juga nyari kontak supplier. Supplier ya. Karena kan kayak yang tadi di Notulens itu kan juga ada pembahasan buat pengadaan barang. Artinya pengadaan barang. Jadi fokus di pengadaan barang ya. Kayak gitu. Nah biasanya kan kalau kayak kita biasanya tetap maksimalin di supplier dibandingkan di grosir. Supplier resmi ya. Supplier resmi misalnya kayak Indomaret, Wings, Unilever dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena itu menurut saya lebih worth it sih dibandingkan grosir. Kecuali tapi biasanya saya nanyain dulu waktu awal. Kalau misal emang mau buka cepat, jangan ngarep sales. Betul. Karena prosesnya lebih ribet atau lebih lama. Ya. Tapi untuk awalan aja ya. Setelahnya enak. Kalau udah jalan kan udah enak. Tapi kalau mau cepat berarti harus mau nggak mau cari grosiran. Nanti baru sambil jalan mungkin bisa kita sambil bantu cari suppliernya. Kayak gitu. Cuma kita tidak menutup kemungkinan meskipun kita fokus di supplier pun itu tetap ada sekitar 20 sampai sekitar paling banyak 20% itu tetap dari grosir. Kadang kan ada barang-barang dari supplier kan yang nggak ada. Kayak misal dia kosong mau nggak mau kan kita harus beli kan di luar kayak gitu. Dan kadang juga kelemahannya adalah rokok itu nggak semua supplier langsung mau. Jadi kita biasanya kalau awal dulu ya. Awal harus ke grosir dulu. Kayak contoh misal Sampurna itu nggak mau kalau nggak mau. Sampurna nggak mau langsung. Jadi saya mesti ngarahin ke grosir dulu biasanya. Ini biasanya ya. Karena kalau misal dibilang misal ada yang pernah ngalamin itu kan berarti bagus lah kayak gitu. Cuma setiap rata-rata yang saya itu apalagi bukan kenalan atau apa gitu kan. Nah apalagi yang di dalam tokonya bahasanya tidak di pinggir jalan yang ramai, biasanya agak susah rokok. Karena kan memang sebenarnya ada SRC itu masalahnya. Jadi mereka bersama dengan stok poinnya diarahkan ke sana. Betul. Dan biasanya diarahin di grosirnya dulu. Nanti baru beberapa kali ramenya baru dia mau kunjungan kayak gitu. Nah, itu contohnya.
Terus kayak biasanya kita juga nyampein kayak misal kalau ada supplier yang nggak bisa diretur, makanya biasanya kita ada form juga, form bahwasanya pas waktu ada kunjungan supplier kita kasih tahu itu tuh ada form retur bisa nggak. Kalau misal tidak bisa, berarti itu nanti yang buat catatannya kita kasih tahu ke owner sama nanti penanggung jawab toko. Jadi ini kita terbuka semua ya. Terbuka. Jadi harga dari distributor berapa, gini harganya langsung ke toko, kemudian ada yang bisa retur dan tidak kita sampaikan. Betul. Kalau bahkan nomor kontak suppliernya pun udah ada di list tadi. Iya, dan biasanya kita juga langsung, makanya kita sampaikan dari awal mending HP toko disediain. Jadi HP biar toko. apa? Biar kita langsung komunikasinya pakai HP toko aja. langsung. Jadi biar kedepannya enak. Ada kata sales atau apa hubungin toko langsung, bukan lewat saya. Bukan lewat kita lagi. Iya, kayak gitu. Karena kan kalau yang awal-awal dulu rata-rata biasanya kita dulu pakai kontaknya kita. Hasil rata-rata hubunginya besok mau gitu lagi. Iya, nanti terus kita ngelempar lagi ke itu kadang. Memang kadang tergantung ownernya juga ya, mau dibeliin HP toko apa enggak kan gitu masalahnya. Iya, kadang juga ada yang beliin tapi terakhir. Kayak gitu. Jadi ya nggak masalah sebenarnya. Cuma yang penting ada. Yang penting ada. Kalau saya mending sampaikan dari awal biar apa itu memudahkan. Karena kan nanti kan itu terkait buat registrasi tokonya juga. Ya benar-benar. Registrasi kan itu kan butuh KTP owner, butuh kontak yang bisa dihubungi. Nah daripada kita nanti gonta-ganti atau misal pakai saya, tapi KTP-nya owner misalnya gitu. Iya. Atau misal apa namanya KTP-nya owner, kontaknya owner, tapi ownernya mungkin slow respon kan kita enggak. Betul. Nah lebih bagus kan langsung pakai nomor HP toko sendiri. Langsung. Betul. Oke, berarti ini pengadaan, anggaplah di clear sambil pengadaan, ini sambil berjalan paralel semua nih kan ya Ki? Iya. Oke, habis paralel ini berarti karyawan udah rekrutmen nih. Terus apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman konsultan dalam proses itu? Kan berarti pengadaan berjalan atau apa? Sambil. Nah, kalau udah sambil berjalan kayak gitu, kalau udah dapat berkasnya, biasanya kita kan data dulu, terus kita panggil. Nah, beda-beda sih. Ada yang contoh kita ada satu proyek itu kita ada tes tertulis sama interview, tapi ada juga interview aja. Itu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Betul. Kondisi juga. Betul. Nah biasanya kita sampaikan ke owner bahwasanya di tanggal ini kita ada interview. Apakah owner itu berkenan untuk ikut atau tidak? Kalau misal tidak ada owner ya berarti kita bisa nyampein penanggung jawabnya. Kayak gitu. Kenapa? Setidaknya biar apa? Kalau saya itu tujuannya kenapa owner itu saya ajak karena kedepannya yang akan komunikasi dengan karyawan itu owner. Kalau saya mungkin di awalnya aja, tapi kita kan di awalnya. Makanya sebaiknya pas wawancara owner ikut ya. Betul. Biar mereka tahu nih ownernya siapa. Nah, ownernya tahu dan ibaratnya si owner itu bisa melihat karyawan nanti ke depannya itu calonnya seperti apa. Apakah cocok atau tidak gitu. Karena yang penting itu kecocokan dulu. Masalah masalah hasilnya kurang baik atau mungkin agak lemot atau apa itu menurut saya itu masih bisa dipelajari. Tapi kalau udah cocok atau nggak cocok itu agak susah. Contoh pernah misal ownernya nggak cocok sama si A. Padahal udah bagus. Tetap cari salahnya. Wah kayaknya itu pernah kejadian kayak gitu. Pernah karena udah ngerasa nggak cocok aja. Iya, yang kemarin tuh ada. Jadi dia nggak cocok sama kepala tokonya. Kan padahal nih bagus nih ya. Bagus, ada dua owner. Ada dua owner. Yang satu cocok, yang satu nggak cocok. Yang nggak cocok ini yang setiap itu tuh dikomentari terus si anaknya ini. Saya kayak nyari-nyari kesalahan terus. Ya kayak ini tuh kerjanya ngapain sih gini. Padahal dia itu kalau tak kasih tugas itu mesti dikerjain. Keliru semua. Iya, kayak langsung dikerjain. Terus saya kadang kayak misal dia harus berangkat lebih awal atau lembur itu aja mereka nggak dihitung lembur kayak gitu. Ini dalam kasuistik yang ownernya dua ya? Iya, kalau ownernya satu mungkin langsung maksudnya kalau nggak suka yaudah nggak usah, saya paling gitu biasanya. Kayak kemarin misal mas saya tuh nggak cocok sama ini, kita rekomendasi. Nah pas waktu kita udah hasil interview itu kita kan biasanya bikin data lagi, terus kita rekomendasiin ini yang dipertimbangkan, ini yang tidak, alasan dipertimbangkannya apa dan sebagainya kan itu kita juga ada datanya juga karena waktu interview kan kita juga tetap ngisi datanya. Nah setelah itu kita sampaikan kalau misal wah mas saya kok kurang karena ini. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Saya biasa gitu. Tanyain dulu alasannya apa. Kalau alasannya itu masih masuk akal, nggak apa-apa. Berarti nggak usah. Tapi kalau alasannya itu karena menurut saya itu rada
nggak masuk akal atau ngada-ngada, tetap nanti dampaknya gini, saya akan nyampein. Kalau misal itu nggak sesuai, nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa janjiin ya, karena apa nanti gini, kedepannya juga berarti kan tidak sesuai lah. Jadi alasannya kalau berbasis kinerja oke. Iya. Kalau hanya alasan tertentu yang dia di luar aspek kinerja ini perlu kita jelaskan juga sama mereka. Ya, contohnya misal kayak keluarga itu loh. Misal ada ini karena keluarga nih. Gitu. Mas ini pokoknya harus masuk. Oh, oke. Ada tipikal owner itu yang seperti itu. Ada juga yang misal Mas masuki netral aja misalnya. Ya, gitu. Ada yang terserah gitu, yang mana gitu. Tapi ada yang kalau misal yang ini, Mas pokoknya ini dimasukin ya. Soalnya itu kerabat saya. Kita nyampein, tapi secara segi ini tidak mumpuni. Kinerjanya kurang oke. Ya, dari hasil ini, dari hasil interview juga kurang baik. Ya. Karena kan maksudnya kan. Tapi biasanya kan kalau udah gambar kita kayak gitu, biasanya kayak gitu ya. Iya, kenapa? Karena kan kayak contoh nih, paling gampang itu adalah kita melihatnya, bukan gampang sih. Kalau kita melihatnya contohnya di ini. Kerja, pengalaman kerjanya dia. Nah, kadang cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan pertanyaan. Ya. Kenapa dia cuma bentar-bentar? Ya. Gak mungkin dong setiap lingkungan toksik kan kayak gitu. Apalagi sering ya. Iya, kan kalau hanya satu sih oke. Satu misal kayak ada yang 1 tahun, tapi ada yang 1-2 itu 3 bulan atau 2 bulan nggak masalah. Yang penting berarti ada 1 bulan, 1 tahun ini dia bisa betah kan kayak gitu. Nah itu biasanya kita ngeliat di situ juga. Artinya dari rekomendasi kita sebenarnya faktanya sering terjadi jika memang kita sudah wanti-wanti ya. Iya. Owner nih orangnya nggak bagus, tapi masih tetap dipaksakan. Tapi memang akhirnya ternyata memang di lapangan memang nggak bagus. Sebenarnya. Iya, pernah kok. Soalnya owner pernah curhat juga, Mas gimana ya Mas? Kan udah pernah disampaikan ini Ibu. Iya Ibu. Cuma tapi gimana ya Mas itu keluarga saya. Ya udah Ibu nanti coba maksudnya kalau saran saya nanti dipanggil aja dulu. Terus dikomunikasiin baik-baik kayak gitu. Jadi kan kalau kita meskipun habis GO, maksudnya habis kontrak selesai, kita juga bukan lepas tangan gitu. Rata-rata konsumen kita yang udah 6 tahun, 7 tahun tuh masih hubungin kita kayak gitu. Tapi bedanya masing-masing yang di project ya. Kayak misal kalau saya ngerjain project biasanya ngomongnya ke saya. Gitu. Nah, setelah itu kalau misal udah udah clear ya, SDM udah clear, SDM udah clear dan sebagainya, baru kita ada training. Training karyawan. Nah, training karyawan itu tuh ada 2, biasanya saya kategoriin 2, materi sama praktek. Nah, kalau materi itu kita biasanya ada display barang, display barang, SOP, job disk, terus merchandising, barang, terus nanti kita ada pelayanan pelanggan, keamanan toko. Nah, terus nanti kita juga ada lebih ke softwarenya di training ya. Nah, softwarenya di training dulu. Karena kan ini Uki kan sendiri, berarti kan harus ada backup sama mereka kan. Jadi mereka udah harus, berarti kan memang mereka ini udah langsung terlibat ya. Ketika di software ini training input data macam-macam udah dilibatkan ya. Makanya di training dulu softwarenya sampai dia paham ya. Betul. Bahkan kalau misal udah tahu ada bapak tokonya, sekalian aja belajar buat bikin PO. Kenapa? Karena kan waktu kita kan tergolong bentar ya, kan 30 hari kan. Nah itu kita kan juga harus mikirin kalau nanti kita pas sudah GO, mereka udah siap ditinggal belum kan kayak gitu. Kalau nggak dibiasain, dibiasain dari awal, kan mereka juga mesti akan bingung. Gitu. Jadi udah langsung role play dia ya. Jadi bagaimana cara bikin PO barang. Jadi dia mulai apa nih barang-barang ini apa aja. Ke sales ini, supplier ini. Ya, kalau misal pun mereka bingung atau apa, setidaknya kan mereka udah belajar dulu. Nanti masih akan nanya kayak gitu. Jadi nggak masalah. Jadi ini efektif ya dengan pola itu ya Ki? Iya, karena saya pernah ngalamin. Maksudnya itu kadang itu dulu itu saya masih coba beberapa metode yang menurut saya itu bagus. Saya coba terapin, ternyata tetap masih ada yang kurang, nanti diperbaiki lagi. Contoh dulu itu niatnya karena pengen cepat, saya hampir semua. Nah, hampir 50% saya handle. Dampaknya adalah saya yang hampir ingat semuanya. Karena nanya Mas ini di mana? Loh, kamu tuh kan kerja kok aku kadang kayak gitu. Pikiran kita awalnya. Iya. Kita sadar juga, sebenarnya saya semua. Nah, itu karena akhirnya kan jadi sebenarnya kan tujuannya bagus karena buat cepat ya. Percepatan. Iya, buat kecepatan maksudnya biar kerjaan itu beres. Gitu. Tapi afternya, pascanya,
Makanya kadang itu saya tuh mesti akan wanti-wanti. Emang tipikal saya itu kan kalau training kan ada keras ya. Nah, cuma kan saya mesti nyampein. Nyampein nanti apa dampaknya. Kalau seandainya nggak di awal nih nggak. Betul. Kalian lo yang kena, bukan saya. Saya emang habis balik. Nah, saya tak bercandain kayak gitu sampean. Karena nanti kalian yang kena, bukan saya. Dan kan tapi kan memang kan ada kan model, saya setuju kita memang pola yang kita terapkan itu kan memang misi kita kan mentransfer ya pengetahuan kepada owner dan karyawannya, sehingga yang kita harapkan itu setelah kita tinggal itu ya mereka sudah bisa melakukan sendiri, kan itu harapan kita. Nah jadi karena memang ada beberapa dulu klien kita ya yang dulu dia ya sebelumnya dia nggak tahu ya pakai konsultan siapa, dia nggak tahu apa-apa. Nah akhirnya setelah sampai kita akhirnya dia paham, ngerti. Bahkan sekarang mungkin lebih canggih daripada kita ya, nyari barangnya udah mantep dia kan, menentukan barang apa ya, itu kan kita senang ya. Kan ilmu yang kita kasih itu malah artinya mereka lebih berkembang, mereka lebih paham dan barang-barang ini malah murah di sini-sini, berarti kita senang, itu kan sukses kita mentransfer. Kita malah senang, bukan berarti ini kok dia lebih pintar daripada kita, kok ngapain gitu. Sama kita kan juga biasanya kan nyampein juga. Kenapa? Karena kan kayak contoh nih, kita transfer ilmu aja ya jangan ngarep langsung kayak itu tuh bakal bertahan lama banget. Nggak bisa. Kayak contoh nih, misal saya transfer ilmu awalnya 100%. Orang itu bisa menerima kan ada yang 90, 80, 70. Nah, nanti mereka ganti karyawan lagi. Nah, turun lagi kan. Nah, otomatis kan biasanya kita juga nyampein kalau nanti misal pun butuh training lagi atau apa kan bisa masih kontak kita. Selama kita masih ada, retail team masih ada. Retail masih ada. Tapi kita udah lama juga sih. Gitu. Artinya ini udah selesai ya, berarti ada training 2, habis itu apa lagi kerjaannya? Nah, kalau udah baru kita lebih banyak ke prakteknya atau di lapangan. Di lapangan, pengadaan barang. Karena udah datang. Nah, pas waktu kan kita udah bikin PO biasanya. PO sudah dibikin. Nah, kalau udah bikin PO kan kita kirim, terus kan baru nanti barang datang. Nah, barang datang itu kita trainingin juga ke teman-teman. Bahwasanya kita tuh checklist barang itu yang baik dan benar. Barang datang itu juga ada trainingnya bagaimana menerima barang, checklist. Karena kalau misal kita asal-asalan, bisa jadi kita dikasih barang expired. Terus kecacatan produk. Terus biasanya barang yang nggak kita order. Datang. Itu sering banget. Terus yang kayak yang parah itu barang itu kayak ini pernah kejadian. Jadi awalnya itu kan di PO ada. Nah, terus waktu di checklist itu mungkin karena buru-buru atau jadi nggak ada satu blok hilang. Dan otomatis kan kita udah bayar lengkap nih, tapi barang fisik barangnya nggak lengkap, barangnya nggak ada. Nah itu juga harus juga. Jadi betapa pentingnya di awal ini kita mentraining karyawannya ini tentang penerimaan barang itu harus benar-benar fokus ya. Betul. Karena ada 4 hal tadi ya. Barang expired, kemudian apalagi cacat produk, jumlahnya nggak sesuai, yang nggak kita order barangnya datang. Atau mungkin ditukar bisa. Tukar ada lagi? Ada, biasanya kayak ditukar contoh, Pak ini kurang 5, tak tukar barang yang harganya sama tapi jenisnya beda, bisa nggak? Ini kalau orang baru sih oke-oke aja. Nah, padahal kalau kayak kita yang kalau kita yang udah pengalaman kan pasti kita tolak ya. Kayak gitu. Kecuali kalau itu masih jalan. Kayak maksudnya masih laku nggak apa-apa. Tapi kalau nggak laku jangan deh. Kadang kan ada juga produk-produk pengenalan. Ada perkenalan produk, dimasukin. Kalau gitu kan biasanya itu tergantung. Kalau kita tokonya sudah berkembang, enak. Kita bisa minta leasing. Listingnya. Tapi kalau misal enggak, ya mau nggak mau kayak misalkan ada kan kayak misal dari supplier bilang, Mas minimal beli ini baru bisa beli ini. Nah, mau nggak mau kan kita harus ngikutin kalau kayak gitu. Gitu. Cuma kan ada jaminan, jaminannya kan ini nggak begitu aku nih, berarti bisa retur nggak? Bisa, ya udah, berarti 5 barang baru kita itu kan tetap ngambil sampel. Sampel. Biasanya sampel itu kan buat memudahkan, maksudnya itu barang sesuai nota, sama nanti yang bagian input juga lebih gampang. Harus diurutin. Karena apa? Kalau misal kita inputnya nggak sesuai nota atau nggak urut, nanti pas waktu pengecekan bingung. Karena biasanya yang sering terjadi itu adalah pas udah diinput semua, totalnya beda.
kayak gitu. Oke, berarti barang diterima, kemudian sampling sesuai dengan notanya. Iya, dan kadang masih sesuai nota itu contohnya misal kayak nomor 1 aqua. Nah di nota dia tulisannya karton. Pertanyaannya kalau di nota itu ada keterangannya nggak masalah. Karena ada beberapa nota supplier yang tidak ada keterangan. Jadi cuma satu karton. Nah antara 600, 220 sama 1500 kan beda. Nggak jelas. Nah beda semua kan. Nah, mau nggak mau kalau misal kita nggak ngambil sampel sama kita nggak bantu kasih label atau apa, itu kan jadi si inputnya mesti akan nanya satu dosisnya berapa kayak gitu, ini berapa, itu baru satu ya. Kalau sampai 100, 200, 300 nanya ke bagian yang ngecek kan mereka juga judek juga kan. Apalagi yang ngecek tadi beda-beda orang kan. Iya, kadang berapa ya kemarin kayaknya ini deh. Nah kayaknya ini yang biasanya sering ngomong tuh kayaknya. Padahal kan harusnya dipastiin dulu. Nah, makanya biasanya kita sampai jadi penting banget ya Ki ya, karena habis jadi ini hal yang penting banget, ini yang krusial banget nih di dalam proses awal pendirian toko ya. Tadi menerima barang, kemudian sampling. Sampling ini sesuai dengan notanya, jumlahnya clear itu ya. Sampling ini harus terpisah ini ya, dipisahkan gitu langsung ya. Jadi kayak yang sampel 1 khusus buat input, yang sisanya display silahkan. Terus dikasih kode nggak Ki? Misalnya ini barang ini jumlahnya apa, ada kode-kode tertentu apa gimana? Biasanya kita kayak dipakai label, dia 1 garis miring, jumlahnya berapa? Di barangnya? Iya. Di garis stiker? Iya. Oh, oke. Kayak label harga, label biasa itu. Jadi kayak misal 1 berarti dia nomor 1. Garis miring 24, berarti isinya 24. Meskipun di notanya itu cuma 1 atau setengah atau 12 misalnya gitu. Karena kan masing-masing supplier itu kan notanya kan beda-beda. Kayak gitu. Nah soalnya biasanya keseringan tuh pada bingungnya di situ, karena itu ngaruh juga. Kayak contoh barangnya datangnya 12-12, di nota 12-12, tapi ternyata barang datangnya 13-11. Kalau pernah itu kejadian gitu? Sering. Enggak pernah tapi sering. Sering kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi makanya biasanya kita ngasih tahu di situ. Kan harganya sama sebenarnya. Emang benar harganya sama. Cuma nanti ngaruhnya itu kan waktu pas besok kita mau melakukan SO, berarti stoknya kan geser. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu, yang nggak paham ini dengan pola seperti ini kan. Makanya kan ketika dia awal-awal ini kan jadi kacau produknya ya Ki. Iya, karena mereka biasanya percaya-percaya aja. Maksudnya percaya itu, kan kamu dari supplier resmi, nggak mungkin dong. Padahal antara pengiriman sama sales itu beda. Bahkan sama admin gudangnya beda lagi. Iya, jadi sales itu biasanya ngasih ke admin, admin info ke gudang, gudangnya baru nyiapin kan. Nah, baru gudangnya ini nanti pengirimannya juga beda. Gitu. Nah, salah kalau langsung percaya sama pengirimannya. Jadi intinya kita harus bukannya kita suuzon ya, harus suuzon. Lebih tepat antisipasi. Iya. Jadi mitigasinya, risikonya itu harus diantisipasi. Pokoknya tidak boleh percaya. Kenapa? Kalau misal, kalau dia bisa retur, kalau suppliernya nggak bisa retur, kita udah terima, udah bayar, tidak disampaikan saat itu juga, proses untuk ngembaliin itu susah banget. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada pun juga kalau misal itu jangan ditunda sampai 3 hari baru laporan, itu juga akan susah nge-tracknya kayak gitu. Mereka kan kadang juga kenapa kalau udah tahu maksudnya udah nggak sesuai, kenapa nggak disampaikan, mesti alasannya kayak gitu. Ya benar. Padahal kan padahal kita juga sebenarnya salah juga sih sebenarnya karena nggak teliti juga kan kayak gitu. Nah itu dan balik kan udah selesai transaksi, udah dibayar dan tertangan. Mereka nggak salah lagi. Nggak salah, udah nggak bisa, kita yang salah gitu. Nah tapi biasanya kalau kita sampaikan kalau itu emang kesalahannya dari karyawan, karyawan yang nanggung. Emang saya lebih tegas dari awal. Biar apa? Biar mereka tuh belajar di awal ya. Nah kalau misal meskipun nanti kan tetap saya bantu gitu. Saya bantu. Cuma maksudnya adalah biar mereka tuh belajar bertanggung jawab. Kamu ikut orang lain, kamu harus ikutin aturan orang lain. Jangan kamu bikin aturan sendiri. Saya biasanya bilang gitu. Kalau kamu mau bikin aturan sendiri, buatlah perusahaan sendiri. Iya, kayak gitu. Gak usah ikut orang lain, gak usah kasih ke orang lain. Saya bilang gitu. Oh iya mas, kayak gitu. Karena nanti apa dampaknya itu? Kalau misal emang kita agak ribet di awal nih, tapi setelah udah berjalan, kalian itu kan juga menerapkan. Tinggal jalan aja. Nah, tinggal jalan dan kerjaannya kita juga seneng. Alhasil tuh
nyaman-nyaman aja, enjoy aja gitu. Dan kalian nggak akan kaget kalau misal nanti akan ada kejadian yang lebih parah dari biasanya, misalnya gitu. Karena kamu udah pernah ngerasain yang parah nih kayak gitu. Sebenarnya di situ. Oke, nah, sampai itu sekarang kita display barang. Display barang. Ya. Oke. Nah, ini tapi bedanya nanti di sini waktu udah buka. Kalau sebelum buka kita masih bisa langsung. Jadi waktu proses input belum selesai pun kita masih bisa display barang ya. Tapi kalau setelah GO atau udah opening ada dua opsi juga. Apakah mau diterapkan seperti itu atau harus urutannya barang itu masuk ke gudang, di input dulu, udah selesai di input baru di display. Kayak gitu. Nah, itu buat apa? Menghindari sebenarnya manfaatnya tuh plus minusnya ada lah. Nah, kalau yang pertama itu plus minusnya adalah meskipun belum di input barang itu tetap bisa kejual. Kan kayak gitu. Tapi minusnya adalah kalau harganya berubah. Harganya berubah kita ya udah pakai harga yang kemarin kan kayak gitu. Nah, terus kalau yang satunya maksudnya yang kalau urutannya harus input dulu, barang itu sebenarnya mau dibeli tapi karena belum diinput nunggu otomatis kita juga berarti omsetnya juga berkurang. Nah, itu jadi ada plus minusnya. Oke, berarti kan nata barang ya. Habis nata barang, itu biasanya berapa lama sih proses nata barang itu teman-teman? Di lapangan tergantung. Kan kita udah ada planogram ya. Jadi kita lebih. Oh, berarti kan kita udah siapin planogram ya. Mereka tinggal ngikutin planogram. Kayak misal ini areanya khusus rak pojok sini, minuman nanti sebelahnya apa, yang saset dan sebagainya. Jadi kan lebih mudah. Bisa nggak sih seminggu itu selesai ya? Tergantung persediaannya. Oke. Tergantung persediaan. Maksudnya gimana? Ya kayak contoh misal kalau 200 juta nggak mungkin seminggu selesai. Nggak minggu. Kan gitu. Karena kan gede banget. Iya, apalagi kalau SDM-nya dikit. Itu kan juga lebih nggak mungkin gitu loh. Lembur bisa. Cuma nanti habis itu mereka drop semua. Gitu. Makanya penting ya. Di awal kita harus tanya sama konsumen kita nih duitnya berapa, budget barangnya berapa, barangnya mau berapa. Kayak misal budgetnya berapa, terus kita SDM-nya mau berapa kan, jadi kita bisa bikin ternyata kebutuhannya segini, bisalah dikejar. Kayak gitu. Karena kan mereka kan nggak tahu, mereka kan memang apalagi nih kan pemain baru ya. Kan mereka pokoknya duit saya 200 juta, pokoknya tahunya sebulan harus clear. Terinput datanya, kemudian terpajang dengan benar. Padahal kan prosesnya ini kan panjang nih. Asalkan nggak ada gangguan. Kalau biasanya gangguannya itu tiba-tiba minta tambahan-tambahan itu aja sih. Kayak misalnya mas aku pinginnya gini mas, berubah gini bisa nggak? Nah itu. Kalau barang biasanya ibu-ibu tuh. Biasanya saya sampaikan dari awal. Kalau misal saya kan tipikalnya kan ada cepat. Jadi saya sampaikan loh Bu, nanti kalau tambah ini saya nggak janji loh, loh. Sekarang kalau saya sampai nyampein nanti kalau misal kita maksa berarti kita harus mau ngeluarin uang lembur. Pertama itu mau nggak, kalau mau berarti nggak masalah. Yang kedua adalah saya takutnya nanti pas mau mendekati opening mereka drop semua, karena di push terus. Malah bukan seger pas GO ya. Dan kejadian yang kemarin adalah kita yang project sebelumnya ada satu project waktu sebelum GO kita push banget, pas GO ngedrop semua. Habis GO dari 7 orang yang sakit 5, yang sehat cuma 2, yang izin 4. Waduh. Malah akhirnya parah ya. Iya, itu dampaknya. Cuma jadi kan memang ini harus dipahami oleh konsumen ya, klien ya di awal ya. Kenapa kita nanyakan budget Anda berapa, karyawan yang cocok berapa, supaya semua termanage dengan baik ya. Jadi misalnya ya tadi kita membatasi, udah kalau duitnya 200 juta, ya kita belanjakan cepat, sehingga nanti nggak ada lagi tambahan-tambahan pas mau GO kan gitu kan. Dan kadang juga misal kayak mas, kayaknya saya aja nih yang jadi kepala toko, nggak masalah. Tapi ingat kalau udah jadi kepala toko atau apa yang bahasanya itu bekerja di lapangan, berarti kan mau nggak mau kan harus ngikutin jam yang di lapangan juga, nggak bisa seenaknya gitu loh maksudnya. Kadang kan nggak ngertinya kan di situ, wah kayaknya bisa kok cuma ngurus gini kan, padahal ternyata pekerjaannya banyak. Belum dia ngorder barang, input data.
order barang, nginput, ngawasin karyawan, ngecek kan. Nah, setelah itu baru kalau buat bikin promosi, gimana caranya omsetnya naik. Nanti harus ngingetin juga ada retur atau enggak. Belum barang rusak, banyak kerjanya. Banyak kerjanya ya. Ya, cuma kan kadang ya ini cuma sharing aja, maksudnya kadang itu beberapa owner itu belum tahu hal. Dia belum paham. Jadi cuma ngertinya kalau toko itu cuma ini Thomas terima omset aja terus laporan ke saya kan, sama yang penting itu toko buka kan, gitu. Enak banget. Nah, atau misal ngorder barang kan, lah ngorder barang itu kan juga ada bahasanya kayak acuannya. Bisa sembarang. Betul. Milih barang yang mana, yang kosong yang mana. Betul. Kan harus tahu. Iya, kayak gitu. Dan dia harus lihat dari software ya kan. Software sama fisik. Fisik juga iya, software juga iya kan kayak gitu. Karena kan kadang kalau seandainya di lapangan kalau udah berjalan toko kadang-kadang kan inputnya nggak benar, akhirnya di software ada barang ternyata di fisik nggak ada. Iya, dan itu sering. Akhirnya nanti dikiranya yang disuruh siapa karyawannya. Ini kadarnya yang ngambil ya enggak. Gitu. Kalau misal dibilang toko itu ada selisih pasti ada, cuma nggak banyak gitu aja. Kalau semua toko masih ada. Oke, berarti sudah ditangkap nanti display sudah clear, berarti apa lagi? Nah, kalau udah display udah clear, baru kita kan pasang preset juga. Oke, preset. Kenapa preset itu terakhir? Karena daripada kita sekalian masang barang sama plastik, biasanya dia itu kadang kan diubah-ubah. Oh iya, pemajangan di rumah. Misal ada barang baru yang bagus, kan mau nggak mau kan harus disesuaikan dengan yang baik kan. Betul. Gitu. Dan sebenarnya malah saya lebih senang kayak gitu. Kenapa? Biar mereka tuh belajar juga yang display yang baik itu seperti apa. Kurang cocok berarti langsung tak ubah. Kenapa? Kalau misal mereka itu cuma ngacu ke display yang awal aja, tanpa bahasanya improve yang lebih baik lagi, mereka akan jadi kebiasaan. Kalau misalnya itu kosong ya udah kosong kayak gitu. Padahal sebenarnya udah dijelasin juga kalau kosong harus diisi barang. Jadi kita pun juga mentransfer itu tidak hanya tentang persoalan yang udah baku ya. Jadi improvisasi mereka gimana, kreativitas mereka seperti apa. Biasanya kita akan nanyain. Kayak contoh saya misal, bagus nggak taruh sini? Oh, Mas kayaknya ini. Kalau kamu gimana? Oh ini. Coba yuk ubah lagi. Nah, makanya biasanya meskipun kita udah ada layout sama planogram, kadang itu di lapangan ada penyesuaian baru. Jadi kita ingin mencoba nalar kritiknya ya, nalar kritisnya nih. Betul. Karena kalau seandainya kita gitu kan mereka nyantai aja, sepanjang udah santai aja. Dan itu tujuannya buat apa? Biar kedepannya misalkan mereka itu punya ide, entah itu promosi atau demi kebaikan toko, mereka itu merasakan udah dihargain kan. Jadi mereka akan speak up lagi. Tapi kalau mereka udah ngasih kayak gitu, kita tolak mentah-mentah. Nah itu kan mereka nggak akan ngomong lagi tuh. Tapi kalau misal mereka itu ngasih masukan, biasanya saya ngasih tahu dulu, kamu kenapa bikin kayak gini, alasannya apa. Tapi kamu mikir nggak dampaknya nanti kayak gini. Oh iya ya Mas, nah berarti jangan ya, coba diganti yang lain. Biasanya saya kayak gitu. Oke, bagus. Nah itu, kalau udah display semua, udah selesai semua, dan kita pastiin barang itu udah clear semua. Kan biasanya kan kalau kita bilang preset itu kan, kalau ada presetnya berarti data udah masuk. Oke, siap. Tapi kalau presetnya nggak ada berarti ini data kemungkinan nggak masuk. Kenapa? Ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan kayak mungkin barang bonus harusnya mungkin disendiriin malah dijadiin satu kan kayak gitu, karena nggak tahu harganya misal kayak gitu kan, langsung display aja misal kayak gitu. Nah itu ada kemungkinan sendiri. Nah baru kita biasanya ada stock of name. SO ya. Iya, cuma ini nggak selalu sih, karena tergantung jadwalnya juga. Betul, kan SO itu kan makan waktu ya. Kan ngitung semuanya kan, hitung ulang semuanya, dan itu biasanya pas sebelum GO. Cuma kita menyesuaikan juga kalau emang memungkinkan pasti kita lakukan. Tapi kalau misal tidak memungkinkan sekitar 3 atau 6 bulan baru bisa dilakukan. Gitu. Nah baru kalau udah kayak gitu ada waktu, biasanya kita tetap ada simulasi. Contoh nih kayak misal nih karyawan itu barang supplier itu kan belum ada datang. Mungkin ada satu hari yang banyak banget, tapi ada satu hari mungkin dikit dan pekerjaannya udah selesai misal seperti itu. Biasanya anak-anak tak minta buat simulasi kasir, ngasihin ya. Betul, kayak misal ada yang jadi kasir, ada yang jadi konsumen, terus cara penyampaiannya seperti apa, cara salam sapanya seperti apa, kayak gitu. Nah baru sama kalau biasanya kita sebelum mulai kegiatan tuh biasanya kita ada briefing. Ini bagian dari
harus dilakukan juga kepala toko mereka nantinya. Iya, nah briefing sama nanti pas terakhir itu biasanya kita kayak ada kata-kata penyemangat. Contoh nih misal kayak saya biasanya kalau di beberapa toko atau gitu kan, misalnya kayak kemarin UNY Mart gitu kan, UNY Mart semangat, nah kayak gitu. Jadi pas mulai biar apa harapannya? Ada yel-yelannya. Iya, biar kalau denger kan, oh aku harus semangat nih kayak gitu. Yang penting kan semangat dulu meskipun sakit apa kan kayak gitu. Nah gitu. Nah terus kalau udah SO udah simulasi juga gitu kan, baru biasanya ada soft opening, tapi opsional. Soft opening ya. Tadi SO itu stock opening, kalau sekarang soft SO-nya soft opening. Nah itu opsional juga, trial lah ya. Trial. Kita nggak perlu woro-woro sih, maksudnya nggak perlu ngasih tahu kalau kita buka. Yang penting adalah toko udah buka, siap. Kalau ada yang belanja layanin. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Bisa mengerjakan kerjaan yang lain, kayak buat persiapan grand opening. Kan seperti itu. Cuma ini opsional juga. Karena kita melihat juga beban kerjanya itu sudah siap belum. Daripada maksudnya kita memaksakan ada soft opening, ternyata GO-nya kita kurang maksimal. Itu juga emang sayang gitu. Ini pernah saya alamin soalnya. Nah, saya udah bilang mending GO aja, tapi online tetap kekeh SO. Ya nggak masalah. Hasilnya GO-nya menurut saya kurang ya udah kan memang kita masih kan kita udah ingatkan. Kan kita juga udah sampaikan gitu. Cuma kan setidaknya kurang itu bukan yang jelek ya, tapi menurut saya kan kurang maksimal. Ya kurang maksimal aja. Hasilnya jadi kayak harusnya lebih rapi, malah jadi kurang greget tuh. Iya, karena kan kalau misal pas GO kan biasanya agak rame ya. Nah, kalau misal pas pagi itu kan mereka jadi ngejar-ngejar harus ngerapiin karena kemarin habis di soft opening kan, berarti kan barang banyak yang udah keambil lah bahasanya gitu, udah kebeli kayak gitu. Nah baru kalau misal udah semuanya, nah GO kan tetap kalau GO itu kan nanti di pertengahan jalan, maksudnya pas sebelum kita opening kan kita tetap ada diskusi ya. Nah masing-masing GO itu kan itu juga kebutuhannya tergantung owner, masih ada budget GO-nya berapa. Ya, karena itu menyesuaikan. Biasanya kalau lingkupnya itu rada desa, atau mungkin itu banyak anak kecil, kita ngadain lomba warnai. Lomba mewarnai. Ya. Tapi kalau misal ternyata dia lingkupnya nggak begitu mumpuni kayak gitu, kita mungkin bisa cuma senam pagi aja. Senam pagi ya. Atau mungkin manggil, kalau yang Islami gitu itu ada beberapa orang yang Islami dia manggil kayak hadroh. Hadroh. Ya. Tapi ada juga yang pernah manggil kayak dangdut kayak gitu. Iya tuh. Iya, masing-masing. Ada pengajian juga nggak? Ada. Pernah ada pengajian? Di Magelang dulu. Magelang ya? Pengajian dulu baru hadroh. Pengajian dulu baru hadroh, baru grand opening. Iya. Atau pas pengajian ini udah bareng sebenarnya. Bareng. Jadi sampai mau belanja boleh. Iya, gitu. Boleh. Rame nggak sih? Rame. Rame. Coba kan lihat dulu lingkupnya. Kalau mereka rata-rata non muslim ya nggak mungkin dengar pengajian. Tergantung ya. Kalau non muslim berarti nyanyian gereja ya. Enggak juga. Ya mungkin paling cuma lebih ke banyak dangdutan. Atau mungkin banyakin promonya aja. Banyakin promonya. Nah promo pun juga kita macam-macam ya. Biasanya kita tapi jarang ya kita garap yang toko yang lingkungan non muslimnya banyak gitu. Pernah nggak? Jarang sih. Kayaknya rata-rata yang lingkungannya lebih banyak muslimnya ya. Walaupun yang punya kadang non muslim gitu. Iya, jadi programnya lebih banyak kayak tadi ya menggambar, melukis, kemudian senam. Kalau yang oke tadi ada pengajian sama hadroh. Iya. Nah paling itu sih, soalnya kalau misal itu kan tergantung dari budgetnya juga. Ya, tergantung budget. Kalau misal kayak budgetnya itu terbatas, kita nggak bisa kayak maksain kayak gitu. Karena contoh nih misal kalau terbatas mending lomba mewarnai sama senam aja itu udah cukup. Dia paling 2, 3 itu udah bisa. Tapi kalau misal kayak yang hadroh kan pasti gede ya. Nah itu kan juga. Oke Ki, berarti kan habis grand opening kita berapa hari lagi standby di toko itu? Nah biasanya itu kita 5 hari. Maksimal kita 5 hari ya. Maksimal kita masih stay di sana untuk proses apa tuh Ki? Proses apa yang dilakukan? Ya biasanya kalau kita habis GW itu kan kita bikin LPG dulu. Bikin LPG, oke.
Nah, sama kita monitoring juga, kira-kira tuh mereka itu udah siap ditinggal belum. Artinya kan kita melaporkan sama klien, kita sebelum pergi, kita laporkan semua apa yang kita lakukan ya, clear di sana ya. Dan biasanya kita udah ada hard file-nya juga, nanti kita jelasin, kita tuh selama di sini ngapain aja, terus kemarin ada lampirannya apa aja. Sesuai dengan notulensi tadi, jadi kan pertama presentasi notulensi, di akhir pun kita sampaikan ini sesuai dengan yang udah kita lakukan. Iya, kayak gitu. Nanti kita juga nyampein, meskipun kita udah balik, komunikasi kita masih bisa jalan. Nanti andai kata misal mau ada kunjungan atau apa, baru nanti kan bisa dibicarakan. Biasanya kayak gitu. Oke Ki, sementara gitu kita bahas, nanti mungkin ada kelanjutan. Ini banyak banget tuh pembahasan pengalaman Nugi itu, dari satu-satu ini aja bisa kita kupas banyak gitu. Kayak tadi tentang penerimaan barang, pengalaman itu kan. Nah sekarang ini kita bicara gambaran besar dulu tentang konsultan minimarket retail team Indonesia itu seperti apa. Nah nanti kita akan kupas per parsial. Misalnya rekrutmen SDM itu seperti apa, pengalamannya bagaimana selama ini, input data atau apa saja kejadian-kejadiannya kan banyak kok pasti. Oke, terima kasih ya Ki ya. Terima kasih kembali. Terima kasih ya.